saya Kania Rahmatika, jurusan Ilmu Hadis kelas 4B. Saya di sini akan membawakan salah satu video guna memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Islam yang bertemakan Perang Diplomasi dan Strategi guna memperkuat eksistensi Islam sebagai kekuatan baru. Yakni dalam diplomasi Islam, komunikasi yang efektif, diplomasi Islam ini memerlukan komunikasi yang efektif dengan berbagai macam pihak, termasuk negara-negara lain, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Yang pertama, penghormatan terhadap perbedaan. Diplomasi Islam ini harus saling menghormati perbedaan budaya, agama, maupun politik dari berbagai pihak. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Diplomasi Islam ini harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, serta mempromosikan kepentingan umat Islam dan masyarakat internasional. Namun, ada beberapa pihak. Yang pertama, memerlukan penghormatan terhadap perbedaan. Diplomasi Islam ini harus menghormati perbedaan budaya, agama, dan politik dari berbagai pihak. Strategi di sini guna memperkuat eksistensi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan ekonomi umat Islam dapat memperkuat eksistensi Islam sebagai kekuatan baru. Yang kedua, kerjasama internasional ini dapat memperkuat eksistensi Islam dengan membangun hubungan yang baik dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Ketiga, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dapat memperkuat eksistensi Islam dengan kerjasama internasional ini dapat memperkuat eksistensi Islam dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Islam. Namun di sini juga ada tantangan dan peluangnya, yaitu dalam hal globalisasi. Globalisasi ini dapat menjadi peluang bagi eksistensi Islam dengan memungkinkan umat Islam untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional. Namun di sini yang pertama, ada keragaman budaya dan agama juga dapat menjadi peluang bagi eksistensi Islam dengan memungkinkan umat Islam untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain. Lanjut dengan syarikat Islam. Syarikat Islam di sini lahir di tengah kondisi umat Islam dalam berbelenggu pengaruh Belanda telah memperkenalkan model pendidikan sekuler yang melemahkan peran agama di era nasional. Pribumi yang mendapat akses pendidikan sekuler ini kemudian menjelma menjadi elit modern. Elit modern inilah yang membentuk organisasi yang bersandar pada agama, sosial, dan politik. Di antara para elit modern yang mewarisi pendidikan sekuler itu ternyata lahir dari tokoh-tokoh Islam yang sadar akan pentingnya agama dalam hal memperjuangkan nasib rakyat, bangsa, dan negara. Tokohnya seperti Haji Samanhudi atau Cokro Aminoto mencoba menghidupkan peran agama dalam Islam. Syarikat Islam ini adalah salah satu organisasi yang bersandar pada Dinul Islam. Organisasi ini bersumber pada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan As-Sunnah. Sejarah awal Syarikat Islam ini ditandai dengan perjuangan organisasi dalam membangkitkan semangat rakyat guna menentang kapitalisme yang menyengsarakan rakyat. Diplomasi di sini secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam hubungan internasional. Dalam melakukan kegiatan tersebut, setiap negara mempunyai kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai untuk mencapai kepentingan pribadinya. Juga bertujuan untuk mencapai apa yang dirumuskan sebagai politik luar negeri. Namun di sini juga ada 3. Yang pertama, diplomasi menurut ajaran Islam. Kedua, sejarah diplomasi Islam. Ketiga, diplomasi oleh suatu negara yang beragama Islam. Yang terakhir juga diplomasi oleh organisasi kerjasama Islam, yaitu OKI. Di mana lampau diplomasi sepenuhnya merupakan domain pemerintah. Seorang duta ialah seorang yang sangat dipercaya oleh sultan lalu dikirim ke kerajaan lain dengan kuasa penuh untuk melaksanakan kegiatannya. Kesimpulannya, dengan demikian perang diplomasi dan strategi guna memperkuat eksistensi